Ilham Oke, dan apa kabar ini, dokter? ya, ya sehat-sehat. Sehat ya? Oke, baik. Terima kasih nih, dokter, sudah meluangkan waktunya untuk bisa bersama bergabung Suara Sidoarjo ya di kesempatan sore hari ini. Nah, sebenarnya ada dua hal yang ingin kami sampaikan ya. Yang pertama antisipasi, kemudian yang kedua ini bagaimana mungkin strategi atau apa metode atau apa ya yang berkaitan dengan Nataru. Nah, ini tentunya kan juga nanti akan kita singgung gitu, dokter ya. Nah, Benar, benar, ini yang benar. pertama tentang antisipasi. Nah, ini bisa dikatakan bahwa varian Omikron ini yang saya tahu sudah ada atau kasusnya sudah ditemukan di lebih dari 10 negara ya. Nah, mungkin negara tetangga kita ini juga ada mungkin ya. Nah, ini gimana dokter ya untuk mengantisipasi masuknya varian Omikron ini di Indonesia khususnya di Jawa Timur. Di Indonesia belum ya, dokter ya? Ya, insya Allah untuk Indonesia masih belum, termasuk di Jawa Timur juga masih belum. Nah, Tapi ini tiap gimana? hari kita selalu memantau Mas Isam. Jadi memang kita selalu koordinasi dengan pemerintah pusat maupun badan-badan kesehatan dunia, khususnya GISAID. GISAID itu kan yang memetakan dari sequencing ini ya, mutasi varian-varian baru ini. Kurang lebih sekarang itu sudah ada 205 total kasus konfirmasi untuk Omikron di dunia yang sudah ditemukan. Dan Hmm. ini kalau kemarin 11, sekarang sudah nambah lagi, sudah ada di 18 negara ini Oh, yang 18 terkonfirmasi negara. ada varian Omicron baru ini. Nah, memang untuk mengantisipasinya kita perlu berbagai macam effort. Mulai yang pertama tentunya dari border, kita sebisa mungkin menjaga supaya border ini tidak kemasukan varian baru Omicron tersebut. Sampai saat ini untuk penerbangan internasional khususnya untuk PMI yang lewat Sidoarjo sudah sementara masih ditutup jadi dialihkan. Jadi sementara di Bandara Juanda, sorry maksud saya di Bandara Juanda Mm-mm. sekarang sudah dibatasi sehingga insya Allah untuk penerbangan internasional di Bandara Juanda sudah sangat dibatasi gitu. Adapun biasanya bukan dari PMI, biasanya penerbangan khusus biasanya. Lalu yang kedua, karantina. Karantina tetap diberlakukan di seluruh Indonesia, khususnya untuk dari perjalanan luar negeri. Untuk daerah-daerah yang non masuk daerah yang sudah diketahui varian Omikron itu diisolasi. Kemarin 7 hari, sekarang diisolasinya 10 hari. Terus selanjutnya untuk daerah-daerah yang dicurigai adanya varian Omikron, isolasinya bisa sampai 14 hari. Nah, yang kedua kita mewaspadai jalur-jalur alternatif seperti jalur-jalur laut. Karena dulu kita di Jawa Timur varian Delta diduga masuknya juga lewat jalurnya bukan jalur udara karena waktu itu kan Mm-mm. semuanya di screening PCR ya semuanya ya. Mm-mm. Ternyata mungkin diduganya justru lewat jalur laut, lewat pelabuhan-pelabuhan kecil di Bangkalan sehingga kita tidak bisa mendeteksi kalau ada varian baru dan akhirnya baru ketahuan ketika ada ledakan-ledakan kasus di beberapa tempat seperti itu. Jadi kita Mm-mm. sudah mengingatkan kembali, kita kurang lebih 2 minggu yang lalu kita sudah berkoordinasi dengan Forkopimda, dengan pimpinan daerah, polisi, TNI untuk memastikan bahwa pintu-pintu masuk dari tiap daerah harus benar-benar dijaga dan dipastikan bahwa mereka aman dengan dilakukan testing maupun karantina khususnya pelaku perjalanan dari luar negeri seperti itu. Mm-mm. Oke, dokter. Oh iya, untuk sahabat tadi dokter Jibril itu menyebut PMI itu adalah pekerja migran Indonesia, dokter ya. Benar-benar benar. Nah, jadi kalau Ya, misalnya ada sahabat yang PMI ini bukan palang merah Indonesia, tapi bukan bukan ada. pekerja migran Indonesia ya. Tadi menyebut itu. Nah, yang saya tanyakan ini sebenarnya untuk akses masuk ke bandara atau pelabuhan itu saat ini dibatasi atau ditutup sih sebenarnya? Sebenarnya kalau kan biasanya kan untuk PMI penerbangan itu kan biasanya di istilahnya dipusatkan ya. Heeh. Dulu di Jakarta sama Surabaya. Sekarang di Surabaya sementara di Juanda sudah ditutup dulu untuk PMI jadi sementara tidak lewat sana. Jadi Hmm. pusat di Jakarta dan kalau nggak salah di Manado kalau nggak salah. Oke, baik dokter. Ini kan belajar dari kasus varian Delta yang katanya tadi sempat ditemukan kan bukan melalui bandara tapi pelabuhan ya, iya Benar kan? benar. Nah, ini kan bisa jadi suatu saat nanti di pelabuhan-pelabuhan kecil itu juga kebobolan lah istilahnya kayak gitu ya. Nah, ini bagaimana dokter upaya atau antisipasi karena kan kadang-kadang kalau kecil-kecil ini mungkin kita menganggap remeh gitu kan. Padahal itu justru ya yang bisa masuk gitu loh. Gimana ini dokter? Benar. Memang kita sudah mengingat dari kejadian itu ya. Artinya
daerah-daerah di Jawa Timur yang punya pelabuhan-pelabuhan kecil itu kan ya nggak sedikit ya, ada banyak ya, karena mereka Mm-mm. banyak yang berbatasan dengan pantai. Dan kita ya selalu mengingatkan ya, karena di sini kan koordinasi pelaksanaan monitoring maupun dari apa namanya screening di kota maupun kabupaten yang memiliki pelabuhan-pelabuhan itu kan biasanya kota maupun kabupaten masing-masing. Nah, kita sudah mengingatkan bersama dengan TNI dan polisi di kabupaten kota masing-masing, idealnya memang semua yang datang yang khususnya dari pelaku perjalanan dari luar negeri tetap harus dilakukan screening dan isolasi. Sehingga Mm. kita benar-benar bisa memastikan jangan sampai kebobolan. Karena ketika nanti kebobolan, itu effort yang dibutuhkan tuh jauh lebih banyak ya. Karena kayak dulu kita harus Mm-mm. sampai nutup jembatan lah, harus sampai menyiapkan rumah sakit yang overload lah, terus habis itu juga sampai kita harus melakukan tracing yang banyak. Justru malah dengan screening yang baik, kita menemukan kasus secepatnya, itu kalau misalnya menemukan kasus positif bisa diisolasi, nanti bisa dikirim sampelnya ke IPD untuk Mm. whole genome sequencing gitu. Apalagi kalau CT value-nya rendah. Kita pastikan apakah itu tipe mutasi Omicron atau tidak. Dan di sana fasilitas itu diberikan gratis untuk kota maupun kabupaten yang mendapatkan kasus-kasus yang diduga adanya varian baru seperti itu. Mm-mm. Baik, Dokter Jibril. Ini saya pengen tahu juga nih ya, negara lain ini kan kabarnya itu katanya dari Afrika Selatan ya kan, terus ditemukan itu pada pasien yang terpapar HIV/AIDS, katanya begitu. Nah kalau itu memang betul, saya pengen tahu nih, sebenarnya kalau negara lain masuk ya varian Omikron ini masuk ke negara lain, itu sebenarnya lewat apa sih? Maksudnya memang lewat bandara atau bagaimana? Atau seperti apa ini kalau di negara-negara lain itu? Iya. Jadi kalau sejarahnya penemuan Omikron ini kan tanggal 9 November itu di Afrika Selatan, tepatnya di provinsi namanya Gauteng, itu tiba-tiba ada peningkatan kasus COVID. Kenapa ini kok kasusnya lebih cepat naik? Dan Mm-mm. waktu itu kenaikannya jauh lebih cepat dibandingkan varian Delta. Mm-mm. Meskipun memang waktu itu kebanyakan yang kena adalah satu yang belum divaksin, dan yang kedua muncul gejalanya memang gejala ringan. Nah, setelah dilihat loh kok ini tiba-tiba penyebarannya cepat banget. Memang waktu itu ya, memang ada yang HIV, ada yang enggak, kan enggak, belum pasti ya kalau Oh dia. ya, Bukan mm-mm. berarti itu memang terkait dengan HIV-nya, tapi memang terkait dengan behavior virus ini sendiri yang secara kecepatan transmisi dia lebih cepat. Namun apakah dia akan lebih berat atau tidak itu masih menjadi pertanyaan, masih harus diteliti. Mm-mm. Nah, setelah dilihat lagi ternyata urutan proteinnya dari Omicron itu ada perubahan di protein spike. Protein spike ini eh, kan bisa merubah behavior dari virus itu sendiri. Memang itu yang masih diteliti. Apakah perubahan ini yang mengakibatkan dia menularnya lebih cepat, dan apakah perubahan ini berpotensi membuat virus ini lolos dari antibodi ya, dari vaksinasi. Tapi itu masih Mm-mm. tanda tanya, belum pasti. Artinya kita tidak perlu terlalu khawatir yang berlebihan terkait Mm-mm. itu. Nah, terus habis itu setelah tanggal 9 November diketahui di South Africa, dalam 1 bulan ini kan ternyata nyebarnya cepat banget ya. Ternyata Mm-mm. tiba-tiba sudah ada di Botswana, Italia, Hong Kong, Netherlands, Scotland, UK, terus Belgium, Ceko, terakhir ini kalau nggak salah di negara tetangga di Australia sudah masuk ya. Mm-mm. Australia. Dan mungkin dan rata-rata memang dari negara-negara tersebut mereka ada riwayat perjalanan dari Afrika Selatan. Nah, sehingga Mm. ini yang apa namanya, ini yang diduga memang menjadi salah satu hotspotnya. Tapi yang uniknya lagi di beberapa negara seperti di Jerman maupun di Israel itu bilang kalau warganya itu bukan dari perjalanan luar negeri gitu, maupun yang dari Israel ini justru orangnya habis konferensi di London. Jadi mungkin sudah ada transmisi-transmisi lokal yang belum diketahui. Oh Nah, kenapa kok iya. belum diketahui? Karena memang kapasitas kita itu kan terbatas untuk whole genome sequencing. Kita kalau PCR insya Allah sudah cukup. Di Jawa Timur ini kita bisa PCR kurang lebih sampai 180.000 sampel per minggu. Nah, tapi PCR itu kan hanya mendeteksi beberapa bagian dari virus. Intinya kita cuma tahu, oh ini virus COVID. Tapi kita nggak tahu variannya. Itu butuh yang namanya teknologi namanya whole genome sequencing. Diurutkan satu-satu urutan DNA-nya. Dan itu memang terbatas ya, kapasitas di Jawa Timur aja mungkin 1 minggu cuma bisa 20-30 gitu. Mm-mm. Oke, baik.
Aduh, gimana ya? Ini gini, posisi sekarang Indonesia itu kan sudah mulai menurun ya kasus COVID-19-nya. Kemudian ada kabar seperti ini tuh seperti kita itu kayak terhenyak gitu ya. Dan kita ini sebenarnya optimis roda perekonomian, kegiatan apa itu yang bersifat outdoor dan sebagainya itu akan kembali seperti semula gitu dokter ya. Tapi ketika ada begini ya berarti sepertinya kita ini merasa balik lagi 2 tahun yang lalu gitu kan. Baik. Nah, yang saya ingin tanyakan juga, ini sebenarnya karakter dari varian Omicron ini kayak apa sih dokter? Maksudnya gini, katanya kan ini lebih apa ya? Maksudnya lebih lebih bahaya dibanding varian Delta atau bagaimana? Seperti apa ini dokter? Ya, jadi kembali lagi ya, sama kayak dulu. Kita ketika ketemu virus dengan virus baru ataupun tipe mutasi baru, yang muncul pertama adalah tanda tanya. Karena kita nggak banyak informasi yang kita dapatkan dari Mm-mm. virus tersebut. Apalagi masih baru ketahuan ya, ketahuan rame itu kan juga baru ketika WHO ngetok Palu kemarin ya, kita tanggal 26 November kemarin, ternyata ketahuan loh kok tiba-tiba ada virus ini, loh gitu ini kok tiba-tiba nyebar di seluruh dunia. Akhirnya mereka melakukan investigasi dan akhirnya ketemu urut-urutannya. Nah, yang ditemukan sementara itu memang kecepatan menularnya yang memang bahkan bisa sampai 5 kali delta kecepatan menularnya. Mm-mm. Tapi untuk statement kan banyak yang ngomong wah ini virusnya lebih mematikan atau tidak. Nah itu sebenarnya belum terbukti. Itu Oke. yang masih masih diteliti apakah benar atau tidak karena dominan kan 200-an orang ini yang kena ini rata-rata gejalanya masih ringan atau Mm-mm. tanpa gejala gitu. Itu yang pertama. Jadi ini masih istilahnya masih spekulasi apakah ini jadi berat atau tidak. Yang kedua dari mekanisme imun escape. Jadi sempat banyak berita kemarin, oh Omicron itu nggak mempan orang meskipun sudah divaksin harus tetap di apa tetap bisa kena. Nah Kena. ini Heeh. pertanyaan ini juga masih menjadi penelitian ya, karena kan Mm-mm. apa namanya kita juga belum tahu apakah memang virus ini benar-benar bisa menghindari kekebalan yang sudah dibentuk dari vaksinasi atau tidak. Dan yang ketiga ya ini sudah masuk variant of concern. Jadi paling nggak kita butuh menaruh perhatian khusus. Tapi ini juga belum tentu ketika dia variant of concern terus dia meledak belum tentu karena dulu Mm. ini juga ada varian of concern yang lain seperti alpha sama beta. Alhamdulillah tidak sampai meledak di Indonesia gitu. Justru malah Mm-mm. yang delta yang muncul gitu ya. Iya, Delta. Ya, harapannya kita harus ini. Ngomong kita sekarang sudah jauh berbeda dari tahun lalu. Kalau tahun lalu kita kapasitas testing masih kurang, rumah sakit juga masih kurang, bahkan sering penuh. Terus vaksinasi kita masih jarang. Nah Mm-mm. sekarang alhamdulillah di Jawa Timur ini sudah vaksinasi satu sudah lebih dari 70% dan vaksin dua sudah 56%-an lah. Ya Mm-mm. ini harapannya bisa segera ditingkatkan dan khususnya vaksinasi lansia karena kan sambil kayak gini kan kita jaga-jaga ya karena tahun lalu ya ketika ada akhir tahun itu ada mobilitas yang naik sehingga kasus naik. Mm-mm. Nah, ini harapannya supaya kita bisa melindungi orang-orang yang kita cintai, orang tua kita, ya khususnya yang lansia, ya yuk divaksinasi. Karena di Jawa Timur ini salah satu yang agak sulit itu adalah lansia. Yang dokter atau nakes sudah 100%, pelayanan publik sudah 100%. Lebih malah, terus habis itu pelajar itu juga sudah 90%. Justru malah yang lansia ini masih di angka berapa kemarin? Kalau saya 50-56%. Jadi masih perlu ditingkatkan lagi seperti Mm-mm. itu. Baik, Dokter Jibril, apakah dengan adanya misalnya nih ya, kita kan harus mengantisipasi varian Omicron ini, kita ini masyarakat Indonesia kan sudah divaksin ya, kalau nggak salah itu jenisnya kalau nggak AstraZeneca, kemudian Sinovac atau apa itu satunya ya. Nah, apakah nanti kalau misalnya ya untuk mengantisipasi adanya varian Omicron ini kita harus divaksin lagi dengan jenis yang beda atau nggak perlu atau bagaimana sih sebenarnya cara membuat kita atau meningkatkan imun kita gitu ya selain vaksinasi. Nah, apalagi nih? Atau kalau vaksinasi mungkin adakah jenis vaksin lain atau gimana gitu? Ya, kalau kita lihat ini kan kita dalam fase wait and see karena kita belum bisa membuktikan apakah mekanisme imun escape itu benar atau tidak dan apakah memang butuh vaksin baru atau booster baru atau tidak. Hmm, Karena hmm, kan prinsipnya kan vaksin yang kita terima itu kan istilahnya COVID itu meskipun ada mutasi di beberapa eh, jenis proteinnya, tapi biasanya protein yang dia bagian yang ditangkap vaksin itu biasanya tetap sama biasanya. hmm, Jadi sebenarnya masih ada peluang varian ini tetap
mempan dengan kekebalan yang kita miliki. Ataupun kalau nggak gitu, kita karena sudah punya kekebalan, meskipun virusnya masuk, insya Allah nanti gejalanya nggak akan jadi berat. Nah, itu Hmm. kata kuncinya. Mm-mm. Sama dengan vaksinasi yang lama dulu kan gitu. Ketika varian Delta, kita coba vaksinasi. Dulu Delta rame bulan Juli, vaksinasi di Jatim masih ya masih 20-an%. Terus Delta naik, orang-orang panik semua, mau vaksin semua. Sekarang sudah 70%, Alhamdulillah. Jadi ya, akhirnya kita lihat kasusnya turun dan kasus yang muncul biasanya nggak berat. Nah, harapannya Mm-mm. ya ini yang kita masih belum bisa kita jawab, masih kita teliti apakah nanti akan menjadi lebih berat atau tidak. Mm-mm. Paling nggak yang sudah terbukti evidensnya adalah ya protokol kesehatan. Ya kita kembali lagi protokol kesehatan ini kita kuatkan karena protokol kesehatan ini menangkal ya hampir semuanya ya dia menangkal COVID plus juga kadang-kadang itu sekarang itu juga yang aneh itu ternyata tiba-tiba sekarang TBC juga turun, penyakit-penyakit influenza yang lain juga turun. Mm-mm. Jadi sebenarnya manfaatnya juga banyak ya untuk mencegah berbagai macam penyakit-penyakit respirasi yang lain gitu. Mm-mm. Baik, secara nggak langsung ternyata penyakit-penyakit respirasi lainnya juga kasusnya turun, dokter ya. Benar, Heeh. benar. Nah, ini apa sih dok yang harus kita lakukan ya? Kalau tadi kan dokter menyarankan agar kita menanggapi adanya varian Omikron ini nggak terlalu panik. Tapi kita justru terus menerapkan disiplin protokol kesehatan. Tapi kadang-kadang saya kira atau mungkin yang lain juga kira itu kayaknya nggak cukup deh kalau hanya begitu saja. Mungkin apa sih sebaiknya yang harus kita lakukan itu terkait adanya varian apa baru ini Iya, sebagai iya. masyarakat? Benar-benar benar. Memang ya sebagai masyarakat yang pertama adalah mencoba memilah mana informasi yang benar-benar valid, mana yang enggak. Ini yang paling penting karena Mm-mm. ya karena biasanya ada hal yang baru kan pasti nanti akan ada banyak statement-statement yang memang dia berdasarkan suatu literatur sains mana yang tidak. Usahakan pertama dilihat kredibilitas dari sumber informasi tersebut karena dengan kredibilitas informasi kita juga akan lebih yakin informasi tersebut benar atau tidak. Bisa dilihat di jurnal-jurnal, bisa dilihat di websitenya WHO, website pemerintah, insya Allah itu semua sudah menjadi informasi yang acuan yang utama gitu. Yang di Mm-mm. grup-grup WA yang kadang-kadang masih nggak jelas. Sekarang kan viral itu di grup-grup vaksinnya tidak mempan, ayo kita booster. Terus mereka semua orang tiba-tiba rebutan booster dan sebagainya. Mm-mm. Padahal belum tentu juga butuh gitu kan, belum selesai. Terus yang kedua kita sejauh ini kita gunakanlah senjata kita yang sudah ada. Kita sudah sekarang sudah beda dengan tahun lalu. Kita tahun lalu senjatanya cuma prokes tok, masker Mm-mm. tok. Sekarang kita sudah ya prokesnya ada, payung hukumnya untuk operasi justisi juga sudah ada. Nanti juga di Nataru ini kurang lebih akan ada 13.000 personel yang diturunkan untuk pengamanan Nataru plus apa namanya operasi justisi untuk pengetatan protokol kesehatan. Terus habis itu vaksinasi kita juga sudah punya senjata itu ya harapannya vaksinasi ini bisa dioptimalkan khususnya untuk lansia karena sampai sekarang masih kurang masih belum sampai 70%. Terus yang selanjutnya tentunya juga ini ya selain prokes terus habis itu vaksinasi ya kita ini ya jaga diri kita kalau kita sehat terus kita bisa happy kita bisa apa makan yang sehat insya Allah pun kalau kena pun kita sudah dengan layer yang banyak ini paling kenanya cuma ringan gitu habis itu bisa Mm-mm. sembuh gitu seperti Baik. itu. eh Sebenarnya karakter dari apa varian Omikron ini lebih cenderung bisa gampang memapar itu pada orang yang sehat atau mungkin orang yang saat ini mungkin ya ini sedang eh, terpapar COVID-19 begitu misalnya gitu. Gimana dokter? Kalau misalnya gini, pasien nih ya, kita tidak berbicara di Indonesia karena kasusnya belum ada. Misalnya di luar negeri lah gitu. Pasien ini terpapar COVID-19, apakah itu dengan mudah memapar varian Omikron ini pada mereka atau justru memapar pada orang-orang yang mungkin sehat ya? Atau gimana sih sebenarnya? Atau semua aja bisa gitu? Sebenarnya kalau dari pemapar terpapar semuanya bisa sebenarnya karena kan virus Mm-mm. kan prinsipnya kita pas mungkin lengah atau protokol kesehatan lagi kurang ketat terus habis itu virusnya nempel ya bisa jadi virusnya termanifestasi siapapun kita gitu. Mm-mm. Nah tapi kembali apakah virus itu nanti semakin menular apa enggak terus habis itu gejala yang kita rasakan menjadi berat atau tidak nah itu yang akan bervariasi kalau orang sudah patuh protokol kesehatan insya Allah virusnya yang masuk kan nggak terlalu banyak gitu jadi gejalanya juga nggak akan terlalu berat. Mm-mm. Terus habis itu kalau dia sudah ada vaksinasi, berarti dia kan sudah punya tentara atau sudah punya pasukan ya, sehingga respon imunnya itu sudah cukup untuk menahan virus ini supaya nggak terlalu kencang, apa namanya,
pertumbuhannya seperti itu. Baik. Oke, kita beralih ke COVID-19 ya. Kalau tadi kita kupas tentang varian baru yaitu varian Omicron gitu ya. Nah, ini kembali ke COVID-19 di Jawa Timur ini, Dr. Jibril. Saya ingin tahu sampai saat ini untuk kasus COVID-19 di Jawa Timur itu sampai berapa sih jumlah pasiennya? Kemudian eh, mungkin ada kalau kita petakan misalnya ya, ada mungkin di beberapa titik wilayah Jawa Timur kayaknya rentan deh wilayah ini gitu. Nah, kalau misalnya ada itu yang dilakukan untuk antisipasi apa saja? Ya, jadi kalau Antisipasi agar COVID-19 ini tidak semakin meluas dan juga tentunya mengantisipasi itu invasi dari varian baru tadi Omicron gitu. ya, Oke, silakan. benar Mas Ilham. Jadi memang kalau secara kasus konfirmasi sebenarnya sudah ada 399.443. Jadi sudah lumayan banyak ya. Tapi alhamdulillah dari 300.000 ini pasien yang konfirmasi yang aktif, kasus aktifnya itu tinggal 216 saja. Jadi secara jumlah sudah sangat jauh lebih turun. Hmm, Dari segi indikator-indikator kesehatan seperti positivity rate kita sudah di angka 0,12%. Padahal standarnya WHO itu kan 5%. hmm, hmm, Jadi sudah sangat jauh sekali dari standar minimalnya WHO. Jadi hmm, sudah hmm, cukup bagus. Makanya di apa namanya di Indonesia itu sudah disebut dari CDC maupun laporannya WHO bahwa di Indonesia itu sudah risikonya rendah. Dari hmm, hmm, keterisian rumah sakit kita cuma terisi 2,14% per minggu. Jadi rumah sakit juga insya Allah sudah posisinya sudah sangat turun sekali dan kalau memang ada kenaikan kasus mereka sudah siap gitu. Tapi harapannya hmm. nggak perlu ya karena Iya, sekarang iya, heeh. rumah sakit lapangan di Surabaya maupun di Malang itu pasiennya oh sorry yang di Malang sama di Surabaya sama di Madiun ini Mhm, sekarang rumah sakit lapangannya nol pasien. Ya harapannya ini bisa dipertahankan supaya nggak nambah-nambah lagi. Di tiga kota kabupaten sekarang juga sudah nol kasus aktif dan 13 kota maupun kabupaten sudah masuk di asesmen level 1 seperti itu. mhm, Tapi ada beberapa daerah yang memang masih masuk di asesmen level 3 itu memang karena macam-macam ya, karena biasanya vaksinasi lansianya masih rendah. Itu daerahnya ada di, nah ini, ada di Kabupaten Situbondo, Ponorogo, Bondowoso, Sumeneb, Sampang, Pamekasan, Jember, Nganjuk, sama Bangkalan. Biasanya memang daerah yang level 3 ini bisa karena meskipun kasusnya turun, mhm, tapi vaksinasinya masih belum mencapai 70% untuk umum dan lansianya masih kurang dari 60%, ditambah dengan mhm, mhm, tracingnya yang rendah. Akhirnya beberapa kota kabupaten, 9 kota kabupaten ini masuk di level 3, seperti itu. mhm. Berarti, kalau tadi boleh saya ulang, jumlah pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19 di seluruh Jawa Timur itu ada 216 orang ya? Betul? Oh, itu kasus aktif yang sekarang saat ini. Saat Kalau ini? total yang pernah terinfeksi sudah 399.000 tadi. Sudah Mhm. hampir 400.000. Gitu. Jadi kasus aktifnya saat ini tercatat ada 216 orang. Benar-benar. Hanya 216 orang. Seluruh Jawa Timur ya, Seluruh dokter Jawa ya? Timur. Benar-benar. Waduh, sudah semakin menurun. Aduh, kita harus ini syukur ya atas capaian yang sudah sangat bagus lah bisa dikatakan karena kan memang tadi menurut dokter standar WHO-nya kan 5%. Ternyata kita sudah 0, berapa persen kan gitu ya. 20% ya. Positivity Oke. rate-nya. Heeh. Nah, sekarang ini terkait dengan ini mendekati Nataru ya, libur Natal dan Tahun Baru nih, Dokter Jibril. Kira-kira eh, apa yang bisa dilakukan oleh Satgas Penanganan COVID-19 di wilayah Jawa Timur? Apa saja sih gitu ya? Kita kan nggak mau ada klaster-klaster atau mungkin tadi 216, kita nggak mau jadi kebalik 612 misalnya. Iya Benar-benar. kan? Gimana Ya, ini dokter? enggak. Iya, jadi kalau melihat dari hasil yang cukup positif itu, kita sebenarnya juga berterima kasih pada seluruh masyarakat. Sidoarjo ini juga level 1 karena Mm-mm. vaksinasinya juga sudah bagus, sudah lebih dari 70% untuk dosis 1 dan lansianya sudah 60% ke atas. Nah, tapi kembali lagi kita belajar dari sejarah. Di Jawa Timur dulu akhir tahun 2020 terus awal tahun Januari itu menjadi salah satu momen di mana terjadi lonjakan. Nah, ini jangan sampai terjadi lagi karena setelah ditelusuri, memang salah satu penyebabnya adalah mobilitas yang meningkat dan banyaknya orang-orang yang eh, justru
terinfeksi dan dia malah menularkan ke kampung-kampung. Nah, jangan sampai hal seperti itu terjadi lagi. Nah, Mm-mm. bagaimana solusinya ya? Kita akan melakukan perlindungan berlapis-lapis. Dari mobilitas akan kita lakukan pengecekan, pembatasan lah istilahnya. Jadi nanti di seperti yang saya bilang ya sudah ada kurang lebih ada 14.000 personil yang nanti akan diturunkan untuk pengetatan protokol kesehatan. Terus habis itu eh, ada kurang lebih 216 posko-posko di eh, berbagai macam jalan yang nanti akan bertugas untuk eh, mengecek protokol kesehatan sekaligus mengamankan perjalanan Nataru ini. Terus habis itu vaksinasi. Karena kita lihat dari prediksi Kementerian Perhubungan ada 33 juta orang yang akan eh, bermobilisasi di akhir tahun ini. Nggak tahu, Hmm. berarti mungkin ya sekitar 3 sampai 4 juta mungkin ya. Jadi itu kita harus waspada, usahakan semua yang memang harus terpaksa harus mobilitas dan mengunjungi orang-orang yang beresiko itu sudah divaksinasi. Baik orang yang kita yang mengunjungi maupun yang orang-orang yang di rumah. Kan kasihan kalau nanti Mm-mm. malah bawa infeksi ke kampung-kampung seperti itu. Ya, jadi kalau nggak penting banget, mending nggak usah deh ya. Mau kemana kemana kayak gitu ya, dokter ya. Jadi, Benar, benar, benar. jadi memang kita harus masih kita tahan dulu ya, sahabat-sahabat ya. Kita tahan dulu tahun 2019 kita tahan, 2020 kita tahan, 2021 juga kita tahan. Sampai kapan menahannya kan gitu. Kita harus sabar lah kayak gitu ya. Yang terakhir ini dokter, saya ingin tahu tentang apa ya, apa saran atau imbauan buat kita nih ya. Kan kita harus nggak lelah ya untuk terus menyampaikan imbauan saran kepada masyarakat khususnya menjelang tahun baru ya Nataru ini, apalagi ada varian baru Omicron dan sebagainya. Seperti apa ini saran yang bisa disampaikan? Silakan dokter. Ya, jadi memang COVID ini sesuatu hal yang sangat ini ya, sangat merubah kehidupan kita, memberikan kita banyak pelajaran hidup. Kita pernah ya berhasil menangani COVID dengan cukup baik di tahun-tahun kemarin, tapi juga pernah lagi mengalami kenaikan yang sangat drastis ketika ada varian-varian baru ataupun kenaikan mobilitas. Dan belajar dari sejarah itu kita jangan sampai lupa, jangan sampai lengah. Meskipun sekarang kita sudah di posisi yang cukup baik, banyak daerah-daerah yang sudah masuk level 1, tapi kita harus terus mengingat kita harus melindungi kita sendiri maupun keluarga-keluarga yang kita cintai. Nah, caranya gimana? Caranya sudah sangat jelas, protokol kesehatan harus benar-benar diterapkan dengan baik, mobilitas kalau memang nggak penting-penting banget kita turunkan, dan vaksinasi. Utamanya vaksinasi untuk kelompok-kelompok yang berisiko, khususnya lansia. Ini yang Mm-mm. paling sering sulit gitu ya, karena banyak lansia-lansia itu yang nggak divaksin cuma karena anaknya nggak ada yang nganterin dan sebagainya. Harapannya Oh. bisa kita tingkatkan sehingga nanti insya Allah kalau kita vaksin senjata kita semakin lengkap meskipun nanti kalau semoga tidak ya, kalau Omikron memang masuk kita paling tidak akan menjadi salah satu orang yang terinfeksi atau terkena gejala berat dari varian COVID baru gitu. Mm-mm. Oke, baik. Jadi untuk para lansia ini ya, ini menjadi prioritas sebenarnya ya dokter ya. Benar, Iya sudah kan? jadi prioritas sejak lama, tapi Heeh. fakta di lapangan tuh selalu sulit, ada aja alasannya gitu. Mm-mm, mm-mm. Oke, baik. Ya, kita memang harus bekerja sama ya. Bagaimana kita mencegah agar COVID-19 ini tidak semakin menjalar kemana-mana, dan kalau misalnya sekarang ada varian baru, kalau kita sudah punya benteng namanya begitu ya dokter ya, Benar. itu kalau kena ya tidak parah-parah sekali lah ya seperti itu ya. Bentengnya yaitu vaksin tadi ya dokter ya, dan Benar. juga protokol kesehatan. Baik. Iya, Dokter Jibril, terima kasih sudah meluangkan waktunya di kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan kita semakin terbuka dengan apa yang selama ini kita menjadi bahan pertanyaan begitu tentang varian Omikron, dan kita juga semakin sadar tentang pentingnya kesehatan dan menerapkan protokol kesehatan. Selamat sore, Dokter, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Makasih Mas Ilham dan semua teman-teman para Sidoarjo. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat, baru saja kita simak obrolan kita sore hari ini dengan Dr. Mahyan Jibril Al-Farabi. Beliau ini adalah Jubir Satgas Penanganan COVID-19 Provinsi Jawa Timur, tentang antisipasi Satgas COVID-19 Jawa Timur terhadap varian baru COVID-19 yaitu varian Omikron. Semoga bermanfaat. Tetap bersama kami ya. Kami segera kembali setelah beberapa spot berikut ini.